Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Sidriani Sidarmin dengan NIM 20376GSD0374, pendidikan guru sekolah dasar dari STKIP Pelita Nusantara Buton. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 model pembelajaran. Terlebih dahulu kita akan menjelaskan dulu apa itu DL, IBL, PBL, PJBL. Yang pertama adalah DL, yaitu Discovery Learning, adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa diaktifkan untuk menemukan dan memahami konsep-konsep sendiri melalui eksplorasi pengalaman langsung. Yang kedua adalah IBL, atau yang dimaksud dengan Inquiry Based Learning, adalah pendekatan ini menekankan pada pengembangan keterampilan, pelatihan pemecahan masalah, dan pemahaman mendalam. Terus yang ketiga adalah PBL. PBL atau yang dimaksud dengan Problem Based Learning adalah metode pembelajaran di mana siswa menghadapi masalah dunia nyata atau skenario kasus dan bekerja sama untuk menemukan solusi. Yang keempat adalah PJBL, adalah merujuk pada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis proyek. Ya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran. Yang pertama adalah DL, atau yang dimaksud dengan Discovery Learning. Yang pertama adalah kegiatan mengamati. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu menulis esai analisis sastra. Dengan mengamati di sini, siswa diminta untuk mengamati elemen-elemen penting dalam suatu karya sastra seperti karakter, tema, dan gaya penulisan. Setelah mengamati, di sini ada kegiatan problem statement. Problem statement dapat berupa tantangan dalam memahami makna mendalam suatu karya sastra atau konflik yang muncul dan interpretasi yang berbeda. Setelah melakukan problem statement, di sini kita akan pengumpulan data, yaitu yang pertama, siswa mengumpulkan data dengan membawa dan menganalisis karya sastra yang ditugaskan mencatat kutipan penting dan merinci elemen-elemen sastra yang relevan. Setelah pengumpulan data, di sini ada pengolahan data. Yang dimaksud dengan data yang terkumpul diorganisir untuk membentuk dasar analisis, siswa dapat menyusun rangkaian ide, membuat catatan terstruktur, dan mengidentifikasi pola atau temuan menarik. Setelah pengolahan data, di sini ada pembuktian, di mana siswa mengembangkan esai analisis sastra dengan menyajikan argumen dan bukti konkret dari teks yang mendukung interpretasi mereka. Mereka menggunakan kutipan, metafora, atau gaya penulisan khusus untuk memperkuat argumen. Setelah melakukan pembuktian, di sini ada menarik kesimpulan, di mana kesimpulan dibuat berdasarkan analisis mendalam siswa terhadap karya sastra mereka, merangkum temuan kunci, mengidentifikasi makna tersirat, dan mengaitkan temuan mereka dengan konteks sosial atau sejarah yang mungkin mempengaruhi penulisan. Langkah-langkah IBL, atau yang dimaksud dengan Inquiry Based Learning. Di sini saya akan mengambil contoh, yaitu dampak penggunaan media sosial. Yang pertama adalah langkahnya adalah orientasi masalah, di mana siswa diarahkan untuk memilih isu kontemporer yang menarik perhatian masyarakat. Misalnya, isu tentang dampak penggunaan media sosial terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi. Setelah itu, problem statement dapat berupa pertanyaan yang mengundang pemikiran kritis, seperti bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi keterampilan berbahasa dan komunikasi dalam masyarakat. Setelah melakukan problem statement, di sini ada pengumpulan data, yaitu siswa melakukan survei, wawancara, dan penelitian literatur untuk pengumpulan data terkait penggunaan media sosial dan dampaknya pada perkembangan bahasa dan komunikasi. Itu pengolahan data, yang dimana data yang terkumpul dianalisis untuk menemukan tren atau pola yang muncul.
siswa mungkin menggunakan grafik, tabel, atau statistika untuk mengilustrasi temuan mereka. Setelah melakukan pengolahan data, di sini kita menarik kesimpulan di mana berdasarkan analisis data, siswa menyusun karya tulis argumentasi. Siswa menarik kesimpulan tentang sejauh mana penggunaan media sosial mempengaruhi keterampilan berbahasa dan komunikasi, serta memberikan rekomendasi atau solusi untuk mengatasi dampak negatifnya. Yang ketiga adalah di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran PBL atau yang dimaksud dengan Problem Based Learning. Yang pertama adalah orientasi siswa. Di sini saya akan mengambil satu contoh perkembangan teknik dalam sastra, di mana guru memulai dengan merangsang minat siswa terhadap sastra kontemporer Indonesia melalui diskusi singkat tentang tren dan perkembangan teknik dan sastra. Selain itu, ajak siswa untuk berbagi pandangan mereka tentang karya sastra terbaru dan apa yang mereka harapkan dari pembelajaran. Setelah melakukan orientasi siswa, di sini ada mengorganisasi siswa, di mana bagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk merancang pendekatan analisis terhadap karya sastra kontemporer yang mereka pilih, dengan memberikan panduan dan sumber daya untuk membantu mereka mengorganisir ide dan strategi analisis mereka. Setelah mengorganisasi siswa, di sini ada membimbing penyelidikan, di mana guru memberikan bimbingan individu kepada setiap kelompok untuk membantu mereka memahami elemen-elemen sastra kontemporer yang kompleks dan mendorong mereka untuk menjalankan penelitian mendalam. Fasilitasi diskusi dan pertukaran ide antara kelompok untuk memperkaya perspektif siswa. Setelah melakukan pembimbingan penyelidikan, di sini kita menyajikan hasil, di mana siswa diminta untuk menyajikan temuan dalam bentuk seminar menggunakan presentasi multimedia dan membahas interpretasi mereka terhadap karya sastra yang mereka analisis. Setelah itu didorong siswa untuk bertanya dan memberikan umpan balik satu sama lain, menciptakan lingkungan yang mempromosikan diskusi kritis. Setelah melakukan penyajian hasil, di sini ada mengevaluasi, di mana terapkan penilaian formatif selama proses pembelajaran, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk memperbaiki analisis dan presentasi mereka. Setelah itu, gunakan rubrik evaluasi yang jelas untuk menilai pemahaman siswa terhadap sastra kontemporer, keterampilan analisis, dan keterampilan presentasi. Model pembelajaran PJBL atau yang dimaksud dengan Project Based Learning. Langkah pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, di mana siswa diminta untuk menentukan pertanyaan mendasar yang akan mereka jawab melalui penulisan skripsi mini, misalnya bagaimana sastra modern Indonesia merefleksikan perubahan sosial dan politik pada masanya. Setelah melakukan pertanyaan mendasar, di sini ada menyusun desain, di mana setiap siswa menyusun desain penelitian mereka mencakup tujuan literatur, metode penelitian, dan struktur skripsi mini. Desain ini mencerminkan kerangka kerja yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar. Setelah menyusun desain, di sini ada membuat jadwal aktivitas, yang dimana siswa membuat jadwal aktivitas yang mencakup tahapan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penulisan. Hal ini membantu mereka mengelola waktu dan memastikan proyek berlangsung sesuai rencana. Setelah melakukan jadwal aktivitas, di sini ada melakukan monitor, yang dimana guru dan siswa secara berkala memonitor kemajuan penelitian. Ada sesi konsultasi individual dan kelompok untuk memberikan bimbingan dan umpan balik terhadap desain dan implementasi penelitian.
Setelah melakukan monitor, di sini ada menyajikan hasil kinerja, di mana siswa menyajikan hasil kinerja mereka melalui seminar mini. Setiap siswa mempresentasikan temuan mereka menggunakan bukti dan literatur dan analisis yang mereka lakukan untuk mendukung argumen mereka. Setelah menyajikan hasil kinerja, di sini kita akan mengevaluasi, di mana guru dan sesama siswa memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap kejelasan pertanyaan mendasar, metodologi, dan kekayaan analisis. Hal ini membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan penelitian dan penyajian.